Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Ita Anita dengan NIM 231340163. Di video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang menselusuri jejak layar perjalanan sinema dalam menggambarkan dunia. Film bukan hanya hiburan semata, tetapi juga cermin kehidupan yang menggambarkan realitas manusia, budaya, dan perasaan kita sebagai penontonnya. Mari kita telusuri bersama bagaimana sinema berkembang dari sekedar gambar bergerak menjadi media seni dan komunikasi yang mempengaruhi cara kita memandang dunia. Sinema merupakan salah satu pencapaian terbesar dalam kebudayaan manusia. Sejak dikenal oleh Lumière bersaudara pada tahun 1895, film berkembang pesat dari gambar sederhana menjadi karya audiovisual yang kaya akan pesan dan makna. Film mampu berbicara dalam bahasa universal. Ia bisa menyampaikan kenyataan melalui film dokumenter atau penyaluran imajinasi emosi melalui film fiksi. Menariknya, dalam dunia film, kajian film ada 3 pendekatan yang menjelaskan bagaimana film menggambar realitas, yaitu realisme, klasisme, dan juga formalisme. Ketiganya membantu kita memahami bagaimana film bisa menjadi jendela sekaligus cerminan kehidupan. Film dokumenter adalah film non-fiksi yang menampilkan kenyataan, namun dengan perlakuan kreatif terhadap realitas. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh Robert Flaherty, pembuatan film legendaris Nanook of the North. Sementara istilah documentary diperkenalkan oleh John Grierson pada tahun 1926 setelah menonton film Moana. Sejak saat itu, film dokumenter berkembang menjadi media penting untuk merekam fakta, menyampaikan kritik sosial, dan mengedukasi penonton. Film ini tidak hanya menyampaikan apa yang terjadi, tapi juga mengajak kita berpikir dan merasakan. Film dokumenter memiliki banyak sekali gaya. Ada ekspositori dengan narator yang menjelaskan fakta kepada penonton, ada observasional yang seolah membiarkan kamera menjadi saksi tanpa intervensi, lalu ada partisipatori di mana pembuatan film ikut berinteraksi dengan subjeknya. Selain itu, ada gaya puitis, reflektif, dokudrama, hingga propaganda. Dari beragam gaya itu, kita belajar bahwa film dokumenter tidak hanya soal merekam kenyataan, tapi juga bagaimana kenyataan itu ditafsirkan dan disampaikan secara kreatif. Berbeda dengan dokumenter, film fiksi lahir dari imajinasi. Ia menceritakan kisah yang mungkin tidak benar-benar terjadi, tetapi terasa dekat dengan realitas kehidupan. Film fiksi terbagi menjadi beberapa genre seperti aksi, drama, komedi, fantasi, horor, dan lain-lain. Ada juga genre turunan seperti bencana, biografi, dan film ilmiah. Contohnya seperti Laskar Pelangi, menggambarkan perjuangan pendidikan di Indonesia. Kemudian ada Parasite, mengangkat isu kesenjangan sosial, dan juga Joker, yaitu menyikapkan sisi gelap manusia modern. Meskipun fiktif, film seperti ini sering memberi kita cermin tentang diri sendiri dan juga masyarakat. Pendekatan pertama adalah realisme. Realisme menekankan keaslian kehidupan sebagaimana adanya dalam film beraliran realis. Akting dibuat alami, latar tempat nyata, dan kamera bergerak secara natural. Menurut Andre Bazin, kekuatan sinema justru terletak pada kemampuannya menampilkan kenyataan tanpa dilebih-lebihkan. Film realis membuat penonton merasa dekat, seolah ikut hidup di dalam cerita. Film seperti ini biasanya menyoroti kehidupan sehari-hari, perjuangan, dan sisi manusia yang jujur apa adanya. Berbeda dengan realisme, klasisme menonjolkan keteraturan, keindahan, dan moralitas. Aliran ini berakar dari nilai-nilai Yunani dan Romawi kuno yang mengutamakan harmoni dan kesederhanaan. Dalam sinema klasisme, tampak pada film yang struktur ceritanya rapi, konflik yang seimbang, dan pesan moral yang jelas. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan karya yang indah secara estetika dan bermakna secara moral. Kita bisa melihat pengaruh klasisme dalam film-film klasik yang mengajarkan nilai-nilai universal seperti kejujuran, cinta, dan perjuangan.
Nah, kalau formalisme justru berfokus pada bentuk dan teknik sinematik. Pendekatan ini melihat film sebagai karya seni yang berdiri sendiri, bukan tentang cerita apa yang disampaikan, tetapi bagaimana cerita itu dibentuk melalui warna, pencahayaan, komposisi, dan juga editing. Tokoh pentingnya adalah Schreger ekstensi dengan teknik montage yang menciptakan makna baru dari potongan gambar dan formalisme film. Film bukan sekedar meniru kenyataan, melainkan menciptakan realitas baru yang penuh makna estetis. Dari pembahasan tadi, bisa kita simpulkan bahwa sinema berkembang dari dokumentasi fakta menuju ekspresi seni yang kompleks. Film dokumenter mengajarkan kejujuran dan juga realitas. Film fiksi memberi ruang bagi imajinasi, sedangkan realisme, klasisme, dan formalisme menunjukkan cara berbeda dalam memandang dunia. Film bukan hanya hiburan, tapi juga sarana pendidikan, refleksi, dan ekspresi budaya manusia. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga setelah ini kita bisa lebih menghargai film tidak hanya dari ceritanya, tapi juga dari pesan dan nilai kehidupan yang tersimpan di balik setiap adegan. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.